Pernah nggak lu ngebayangin bisa dapat semua kesenangan duniawi tanpa harus keringet dingin pas ngecek M-Banking di tanggal 20? Gue paham banget, bro. Di telinga lu, kata ngatur duit itu kesannya kayak hukuman mati. Lu ngerasa bakal disuruh hidup melarat, puasa jajan boba, dan jadi biksu yang dilarang nongkrong. Padahal realitanya nggak selebay itu, cuy. Lelah kan nyobain tips hemat tapi ujungnya malah gali lubang tutup jurang? Hari ini gue bakal kasih formula gimana caranya lu tetap bisa foya-foya nikmatin hasil kerja keras lu, tapi tabungan lu juga makin obesitas dari hari ke hari. Nggak ada lagi tuh drama melas pinjem duit ke temen dengan alasan ban bocor atau dompet ketinggalan. Oh ya, gue juga nyimpen satu rahasia pamungkas di akhir video yang bakal bikin pihak bank benci banget sama trik ini. Makanya, lu wajib pantengin terus video ini sampai habis karena bahasan kita hari ini murni daging semua buat jaga kewarasan isi dompet lu setiap akhir bulan. Kita langsung bongkar rahasia pertamanya. 1. Sistem penculikan gaji secara legal. Lu tahu nggak kebohongan terbesar apa yang sering lu bisikin ke diri sendiri tiap tanggal gajian? Kalimat sakti itu bunyinya, nanti gue nabung deh pakai sisa uang bulanan. Bro, ini adalah omong kosong paling epik dalam sejarah umat manusia. Mengandalkan niat baik diri sendiri buat nabung itu sama konyolnya kayak nitipin ikan lele ke kucing garong dan berharap besok pagi ikannya masih utuh. Mustahil. Fakta lapangannya, begitu uang cair ke rekening lu di tahun 2026 ini, otak lu langsung berubah mode jadi sultan mendadak. Semua barang yang tadinya kelihatan mahal tiba-tiba terasa murah meriah. Niat nabung di akhir bulan cuma jadi mitos belaka, karena yang tersisa biasanya cuma penyesalan dan debu di dasar dompet. Nah, solusi brutal tapi efektif buat ngakalin otak monyet kita ini adalah menggunakan sistem auto debit. Lu harus bertindak layaknya mafia yang menculik uang lu sendiri secara legal. Begitu gaji mendarat manis di rekening, biarkan sistem bank langsung memotong 20% uang lu dan membuangnya jauh-jauh ke rekening investasi atau tabungan mati yang kartu ATM-nya sengaja lu gunting. Kenapa harus se-ekstrem ini? Jawabannya simpel banget. Lu nggak akan bisa menghabiskan apa yang nggak lu lihat di layar HP. Saat uang itu udah lenyap duluan sebelum sempat lu belanjain, otak lu bakal otomatis menyesuaikan gaya hidup dengan sisa 80% dari gaji tersebut. Mungkin lu tetap ngerasa miskin di awal, tapi kemiskinan buatan ini adalah jalan ninja menuju kekayaan mutlak. Coba bayangin kalau lu nggak pakai sistem penculikan ini. Uang lu bakal ngendap manja di rekening utama, menggoda lu tiap malam buat check out barang nggak penting. Paksa diri lu buat hidup dalam simulasi kekurangan uang. Percaya sama gue, manusia itu makhluk yang super adaptif. Dalam waktu 2 bulan aja, lu bakal terbiasa hidup dengan 80% gaji lu, dan lu bahkan bakal lupa kalau lu punya simpanan rahasia yang makin hari makin gendut di tempat lain. Ini bukan soal menyiksa diri, tapi soal melindungi lu dari kebodohan finansial lu sendiri di masa depan. Kita harus sadar kalau musuh terbesar dari kekayaan kita bukanlah inflasi atau pajak, tapi jari kita sendiri yang gampang banget klik tombol bayar. Jadi, culik uang lu sekarang sebelum e-commerce yang menculiknya duluan. 2. Taktik karantina keranjang belanja 48 jam. Gue yakin banget mayoritas dari lu punya kelemahan fatal kalau udah buka aplikasi oranye atau aplikasi ijo tengah malam. Mata lu yang tadinya ngantuk tiba-tiba melek lebar lihat tulisan flash sale atau diskon gila-gilaan. Jari lu gatal banget pengen langsung check out barang yang sebenarnya sama sekali nggak lu butuhin. Lu beli barang aneh-aneh kayak alat pemotong apel otomatis atau lampu tidur bentuk dinosaurus cuma karena harganya lagi miring. Padahal ujung-ujungnya barang itu cuma jadi pajangan berdebu di pojokan kamar lu. Ini adalah masalah biologis, cuy.
Saat lu masukin barang ke keranjang dan menekan tombol beli, otak lu melepaskan hormon dopamin yang ngasih sensasi kebahagiaan instan. Lu itu kecanduan sensasi belanjanya, bukan barangnya. Nah, cara paling ampuh untuk merusak rantai kecanduan ini adalah dengan memberlakukan aturan karantina ketat. Mulai detik ini, setiap kali lu merasa pengen banget beli sesuatu di luar kebutuhan pokok, masukin aja barangnya ke keranjang belanja. Tapi setelah itu, lu wajib langsung tutup aplikasinya. Jangan sentuh tombol checkout. Biarkan barang itu diisolasi dalam keranjang selama 48 jam penuh. Anggap aja keranjang belanja lu itu kayak ruang gawat darurat buat nafsu belanja lu yang lagi kumat parah. Selama masa karantina 2 hari itu, biarkan logika lu mengambil kendali dari emosi lu. Biasanya keesokan paginya, sensasi menggebu-gebu pengen beli barang itu udah mulai memudar. Otak rasional lu mulai bekerja dan berbisik pelan ngingetin kalau lu masih punya cicilan motor yang belum lunas. Kalau setelah 48 jam lu udah lupa sama barang itu, maka selamat. Lu baru aja menyelamatkan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah dari pemborosan konyol. Ini taktik super efektif karena lu nggak sepenuhnya melarang diri lu buat belanja. Lu cuma ngasih jeda waktu buat otak lu mencerna informasi. Di era serba cepat ini, menunda kesenangan adalah kekuatan super yang jarang dimiliki orang. Para ahli marketing itu udah desain aplikasi sedemikian rupa supaya lu belanja secepat kilat tanpa mikir panjang. Dengan menahan diri selama 48 jam, lu baru aja menampar balik sistem mereka. 3. Bedah tuntas biaya siluman, alias parasit finansial. Lu pernah nggak sih ngerasa gaji lu itu lumayan gede, lu juga ngerasa nggak pernah beli barang mewah, tapi entah kenapa di akhir bulan saldo lu mendadak sekarat? Kasus gaib semacam ini biasanya disebabkan oleh makhluk halus dalam dunia finansial yang sering kita abaikan. Makhluk halus ini bentuknya bukan pocong, tapi biaya admin beda bank, biaya layanan aplikasi antar makanan, sampai langganan aplikasi streaming yang bahkan passwordnya aja lu udah lupa. Cara mengusir siluman ini cuma satu. Ambil ponsel lu, buka riwayat mutasi rekening selama 30 hari terakhir, dan perhatikan baik-baik tiap baris pengeluaran lu pakai kaca pembesar imajiner. Gue berani jamin, lu bakal kaget setengah mati melihat betapa banyaknya uang lu yang lari ke hal-hal remeh-temeh. Misalnya lu langganan gym mahal karena bulan lalu berhayal pengen punya badan kayak Binaraga. Tapi realitanya lu cuma datang sekali buat foto di depan kaca dan sisanya lu habiskan buat rebahan. Atau coba hitung berapa kali lu pesan es kopi susu kekinian lewat aplikasi online. Harga kopinya mungkin cuma Rp20.000, tapi ditambah ongkir, biaya layanan, dan biaya bungkus, totalnya jadi hampir Rp40.000. Lu kalikan itu 20 hari kerja, uang lu udah lenyap Rp800.000 cuma buat air gula rasa kopi. Inilah yang gue sebut sebagai parasit finansial. Mereka menyedot darah lu pelan-pelan sampai lu nggak sadar kalau lu udah anemia finansial. Potong parasitnya sekarang tanpa ampun. Berhenti memaklumi pengeluaran kecil yang bocor terus-menerus. Mulai biasakan bawa botol minum sendiri atau bikin kopi saset di kantor yang gratisan. Rasanya emang nggak seestetik kopi buatan barista, tapi manfaatnya buat kantong lu jauh lebih nyata. Membedah mutasi rekening ini emang butuh keberanian mental, karena lu bakal dihadapkan pada kebodohan-kebodohan kecil lu di masa lalu. Tapi ini adalah proses detoksifikasi yang sangat krusial. Begitu lu berhasil menambal kebocoran kecil ini, lu bakal ngerasa kayak dapat kenaikan gaji padahal pemasukan lu tetap sama. Jadilah detektif kejam buat uang lu sendiri. Jangan sampai ada satu perak pun yang keluar tanpa persetujuan sadar dari otak rasional lu. 4. Batas toleransi cicilan maksimal 30%. Sekarang kita bahas aturan main soal utang. Hal yang wajib lu lakukan adalah membuat batas toleransi cicilan maksimal 30% dari pendapatan bersih lu. Di era modern ini, kita hidup di tengah jebakan Batman namanya pay later dan kemudahan kredit. Semua hal dicicil. Mau beli HP terbaru bisa dicicil. Mau liburan bisa pakai pay later. Bahkan beli seblak aja sekarang ditawarkan fitur bayar bulan depan. Ilusi kemudahan ini bikin banyak anak muda terjerumus dalam lubang hitam utang yang gak ada ujungnya.
Gue nggak bilang kalau nyicil itu sepenuhnya haram, bro. Lu boleh banget nyicil barang, apalagi kalau itu buat hal yang produktif kayak cicilan rumah atau motor buat kerja. Tapi ada hukum alam yang nggak boleh lu langgar. Total seluruh cicilan bulanan lu tidak boleh lebih dari 30% gaji lu. Angka ini mutlak. Coba ambil kalkulator sekarang, jumlahkan semua tagihan pay letter, cicilan kendaraan, sampai utang pinjol kalau ada. Kalau totalnya menyentuh 31%, anggap aja lampu merah sirine bahaya udah menyala terang di atas kepala lu. Kenapa? Karena ketika cicilan lu melebihi sepertiga gaji lu, secara harfiah lu sudah mengubah status lu dari orang merdeka menjadi budak korporat seumur hidup. Lu kerja rodi tiap hari, berangkat pagi, pulang malam, menembus kemacetan, tapi hasil keringat lu itu bukan buat menghidupi diri lu sendiri. Lu kerja cuma buat memperkaya direktur bank dan perusahaan pembiayaan, mereka yang asyik beli mobil sport pakai uang bunga dari hutang lu. Jangan biarkan gengsi menghancurkan masa depan lu. Menjaga rasio cicilan di bawah 30% adalah kunci utama agar cash flow lu tetap sehat walafiat. Lu masih punya sisa 70% untuk makan enak dan nabung tanpa harus merasa dicekik tiap kali tanggal jatuh tempo datang menghampiri. 5. Ubah uang menjadi karyawan aktif. Akhirnya kita tiba di senjata pamungkas. Lu wajib mengubah status uang lu menjadi karyawan aktif yang bekerja tanpa lelah. Coba lu bayangkan uang yang lu simpan di tabungan bank konvensional itu sebagai sekumpulan karyawan pemalas. Kalau lu biarkan mereka tiduran santai di rekening biasa, mereka nggak akan ngasilin apa-apa buat lu. Malahan, nilainya setiap tahun akan terus menyusut digrogoti oleh monster bernama inflasi. Ini saatnya lu berubah wujud menjadi bos yang kejam buat uang lu sendiri. Jangan biarkan selembar uang pun bersantai ria. Paksa mereka untuk bangun, pakai sepatu boots dan kerja keras dengan memindahkan dana tersebut ke instrumen investasi. Buat pemula, lu bisa lempar uang lu ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Di sana, uang lu akan dikelola oleh manajer investasi untuk memberikan keuntungan nyata setiap tahunnya. Bayangkan betapa asiknya hidup lu saat lu rebahan sambil nonton Netflix, tapi uang lu lagi keringetan di luar sana mencari anak pinak uang baru buat lu. Saat lu tidur nyenyak, uang lu tetap lembur 24 jam tanpa minta uang lembur atau cuti tahunan. Inilah yang membedakan orang yang selamanya terjebak dalam siklus kelas menengah dengan orang yang benar-benar bisa lepas dari beban finansial. Tapi ingat, berinvestasi bukan berarti lu main judi slot atau ikut-ikutan masukin uang ke koin kripto antah berantah gara-gara disuruh influencer. Investasi yang benar itu rasional, membosankan, tapi konsisten. Semakin cepat lu merekrut uang lu jadi karyawan aktif, semakin cepat pula lu bisa pensiun dini dan ngopi santai di teras rumah tanpa pusing mikirin besok mau makan apa. Rahasia pamungkas. Seperti janji gue di awal, ini rahasia pamungkasnya. Bank itu sebenarnya nggak suka kalau lu terlalu pintar ngatur uang. Mereka hidup dari bunga hutang dan kecerobohan finansial lu. Kalau lu terapin 5 langkah tadi secara brutal, lu baru saja menghancurkan model bisnis mereka dan mengambil alih hidup lu sepenuhnya. Nggak perlu nunggu tahun depan buat berubah. Mulai malam ini, aktifin auto debit lu, hapus aplikasi pinjaman online yang cuma jadi benalu, dan mulai pekerjakan uang lu layaknya bos besar. Jangan sampai lu kerja keras seumur hidup cuma buat pamer ke orang yang bahkan nggak peduli sama lu. Kalau lu ngerasa tamparan realita di video ini cukup ngebantu kewarasan otak dan dompet lu, langsung aja hajar tombol subscribe dan like sekarang juga. Bagikan video ini ke temen nongkrong lu yang tiap akhir bulan selalu ngeluh miskin tanpa alasan yang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah investor cerdas yang mandiri.